Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kami akan membahas sesuatu yang masih agak sedikit melenceng tentang SKB CPNS 2019 yang Agustus 2020. Nah, sebelumnya di sini kami akan membahas tentang pembagian sesi untuk pelaksanaan SKB CPNS 2019 berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara ya, atau BKN ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lihat video, like videonya dan share videonya serta tekan tombol loncengnya untuk mengetahui info updatean terbaru dari channel Papercraft Kurnia Travel. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya dan salam kreatif. Oke teman-teman, langsung saja ya kita lihat. Nah, ini ada surat edaran ya dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan nomor surat E besar 26/30 garis miring 5 Romawi 128/499 yang berisi lampirannya satu berkas dan perihalnya pembagian sesi pelaksanaan SKB CPNS 2019 dengan metode chat BKN. Oke, sebelumnya itu ada surat dari Kepala BKN ya, dari surat Kepala BKN dengan nomor K besar 26/30 garis miring 5 Romawi garis miring 116/4 garis miring 99 tanggal 27 Juli 2020 yang isinya tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Dan ada juga surat edaran dari Kepala BKN dengan nomor 17 garis miring SE garis miring 7 Romawi garis miring 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode chat BKN dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran dan pengendalian COVID-19. Jadi masih tetap menggunakan protokol kesehatan ya COVID-19 ya untuk pencegahan penularannya. Karena suasana ini kan masih berkaitan dengan kondisi pandemi ya, pandemi di negara ini yang emang belum ada perubahan yang signifikan ya teman-teman ya. Jadi harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk pembagian sesi selanjutnya bisa kita lihat video yang satu ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini 3 sesi dalam satu hari untuk pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 ya teman-teman ya. Dan itu diusahakan banget pada setiap sesinya diharuskan atau diwajibkan mungkin ya untuk datang 2 jam sebelum ujian SKB CPNS itu dimulai, karena akan ada banyak banget ya yang harus dilakuin sebelum pelaksanaan SKB itu dimulai ya teman-teman ya. Oke, sesi yang pertama itu mulai ujian SKB-nya itu pada pukul 8.30 sampai pukul 10.00 WIB ya teman-teman ya. Itu sesi pertama, jadi jam 8:30 sampai jam 9:30. Tapi diusahakan banget harus udah hadir jam 6:30. Itu harus udah hadir di lokasi ujian ya teman-teman ya. Karena pada jam maksudnya jam 6:30 ya, jam 6:30 sampai jam 8 itu 90 menit ya. Itu akan dilaksanakan registrasi dan pemberian PIN peserta. Terus ada lagi penitipan barang, terus body checking, dan pesertanya itu masuk menuju ke ruang steril. Jadi ada registrasi kan lama ya, mencocokkan antara kartu ujian, nanti kartu ujian dengan data yang ada di panitia dicocokkan. Setelah cocok selesai dikasih PIN ya oleh si panitia yang nanti fungsinya pada saat untuk login di komputer untuk pelaksanaan SKB-nya ya teman-teman ya.
Lalu ada lagi sesi penitipan barang, itu masih jam setengah 7 sampai jam 8 ya teman-teman ya. Jadi semua barang-barang kita termasuk HP, catatan-catatan itu semuanya dimasukkan ke dalam tas, dan tasnya itu dititipkan ke panitia. Jadi nggak ada lagi yang masuk ke ruangan yang sudah steril itu sambil membawa HP, catatan dan sebagainya. Jadi udah benar-benar bersih, hanya membawa diri sendiri dan alat tulis ya, karena alat tulis saat ini tidak disediakan ya teman-teman ya, jadi harus membawa sendiri. Aksesoris yang kita gunakan juga kayak apa ya, bros, jam tangan, gelang, anting, cincin dan sebagainya itu dilepas semua ya, jadi nggak ada yang boleh menggunakan pernak-pernik apapun ya teman-teman ya. Oke, setelah itu body checking ya teman-teman ya, seluruh tubuh kita ya dicek semuanya ya, kantong mulai dari dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek, ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak ya teman-teman ya, itu dicek oleh panitia. Oke, setelah selesai semua itu ya, masih di saat pukul setengah 7 sampai jam 8 itu kita langsung masuk ke ruang tunggu ya. Ruang tunggunya itu udah steril ya, jadi menunggu saat teman-teman yang lain yang masih dalam proses pemeriksaan ya. Jadi kalau giliran kita udah selesai, kita langsung disuruh tunggu. Nah setelah itu dari jam 8 sampai jam 8.30 itu ada waktu 30 menit ya teman-teman ya. Itu perpindahan peserta dari ruang steril, dari ruang kita tunggu ke ruang lokasi ujian. Jadi 30 menit kita menunggu di sana sampai saat-saat memasuki waktu ujian, tapi belum bisa dimulai dulu ya ujiannya teman-teman ya, harus menunggu yang lain selesai karena kan emang lumayan banyak ya peserta SKB-nya ya teman-teman ya dalam satu lokasi. Oke, selanjutnya masih di sesi pertama ya teman-teman ya. Pelaksanaan ujian SKB itu dimulai pada pukul 8.30 sampai pukul 10.00. Jadi setelah semuanya masuk, udah semua duduk di tempat di meja yang telah disediakan, sambil menunggu waktu jam 8.30 kita tuh udah disuruh nunggu ya dari jam 8 sampai jam 8.30. Udah siap ya di lokasi ujian, itu bisa kita isi dengan ya apalagi relax, menenangkan pikiran, mungkin sambil berdoa, zikir ya bagi yang muslim ya, dan untuk yang non muslim bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah itu untuk sesi pertama ya teman-teman ya. Nah untuk sesi kedua itu waktu pelaksanaan ujiannya itu sesi kedua itu jam 11.30 sampai jam 13.00 WIB. Jadi dari setengah 12 sampai jam 1 siang ya teman-teman ya. Itu lagi masa-masa ngantuk-ngantuknya ya kalau dapet yang sesi kedua ya. Lumayan waktunya tidur siang. Nah itu kalau mulai setengah 12 ya teman-teman ya, setengah 12 itu dari jam setengah 10 itu harus sudah standby di lokasi ya teman-teman ya, karena ya itu tadi ya 90 menit untuk pemeriksaan registrasi dan sebagainya, 30 menitnya untuk masuk ruang tunggu ya, ruang tunggu menuju lokasi ujian, baru setelah itu mulailah ujiannya. Bisa seperti yang dilihat di tabel di samping saya ini ya, untuk yang sesi 2 itu jam 9.30, setengah 10 sampai jam 11 itu 90 menit ya, masih sama registrasi dan pemberian PIN peserta, lalu ada penitipan barang, body checking, dan peserta masuk ke ruang tunggu steril ya sambil menunggu pelaksanaan waktu ujian. Nah setelah mendekati pukul 11.30 mungkin 11.15 ya, peserta langsung menuju ruang ujian sambil menunggu waktu pelaksanaan ujian itu dilaksanakan. Nah ada lagi, yang terakhir ada sesi ketiga. Sesi ketiga itu ujiannya dimulai dari pukul 14.30 sampai 16.00, dari setengah 3 sampai jam 4 sore ya teman-teman. Nah itu waktunya 90 menit. Dan 2 jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai harus sudah hadir di lokasi ya, berarti jam setengah 1 ya teman-teman, setengah 1 tuh harus sudah hadir di lokasi. Itu 90 menit pertama dari setengah 1 sampai jam 2 itu masih sama ya, itu melakukan registrasi dan pemberian PIN peserta.
kartu ujian ditunjukkan ke panitia, dicocokkan dengan data yang ada pada panitia, lalu dari panitia memberikan PIN kepada peserta. Selanjutnya penitipan barang. Semua barang-barang yang kita gunakan itu dititipkan ke panitia ya, mulai dari apa yang kita bawa, buku catatan kah, kalkulator kah, handphone, jam tangan, semua aksesoris dan pernak-perniknya itu nggak boleh dibawa masuk ke dalam ruang ujian. Jadi harus dimasukkan ke dalam satu tas dan tasnya itu dititipkan ke panitia. Selanjutnya body checking ya, pemeriksaan tubuh, suhu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya teman-teman ya oleh panitia. Dan yang terakhir adalah setelah itu semua dilakukan, kita semua menunggu di ruang steril sambil saatnya yang lainnya itu udah selesai melakukan registrasi dan body checking, kita sama-sama masuk ke ruang lokasi ujian. Nah, itu ada jeda waktu menunggu selama 30 menit ya. Jadi nanti pada saat jam 2 sampai setengah 3 itu ada pindah posisi dari ruang steril atau ruang tunggu menuju ruang lokasi ujian. Mungkin sekitar jam, kalau ini mulainya 14.30, mungkin sekitar jam 14.15 ya, itu baru boleh masuk ruang lokasi ujian SKB. Nah, sambil menunggu 15 menit ya sebelum ujian itu dimulai, bisa kita isi dengan apa ya, relax ya, mendekatkan diri ya, zikir bagi yang muslim, sedangkan yang non muslim bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Dan ini nih ya, khusus untuk hari Jumat, bagi teman-teman yang dapat giliran hari Jumat, ini cuma ada sesi 1 dan sesi 3 aja ya teman-teman ya. Sesi 2-nya nggak ada karena emang kepotong sama sholat Jumat ya teman-teman ya. Jadi untuk yang khusus untuk yang dapat jadwal hari Jumat itu sesi 1-nya aja, mulai ujian dari jam 8:30 sampai jam 9:30. 2 jam harus hadir ya, 2 jam sebelumnya harus hadir, pada pukul 6:30 itu udah harus hadir di lokasi. Dan sesi yang ketiga dimulai dari 2:30 sampai jam 4 sore. 2 jam sebelum 2:30 udah harus hadir, berarti 12:30 ya udah harus hadir ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi sedikit informasi dari kami mengenai pembagian sesi, 3 sesi ya untuk pelaksanaan SKB CPNS 2019 yang sebentar lagi akan segera berlangsung. Dan untuk jadwalnya, info terakhir itu sekitar tanggal 18 Agustus ya teman-teman, berarti besok akan keluar jadwal SKB. Oke teman-teman, persiapkan diri teman-teman dengan semaksimal mungkin buat yang dikasih kesempatan untuk sampai pada tahap SKB, karena ini sangat mempengaruhi banget ya teman-teman ya. Itu bobotnya sekitar 60% dibandingkan dengan SKD yang hanya 40% ya teman-teman ya. Jadi emang harus dimaksimalkan banget. Tetap ikhtiar, tetap berdoa, berusaha, belajar, dan semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Dan keinginan teman-teman semua untuk menjadi CPNS, untuk menjadi ASN bisa terkabulkan di tahun ini teman-teman ya, dan bisa mendapatkan NIP ya, dan sesuai jadwal ya November ya, 1 sampai 30 November 2020 ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal dari akhir tanpa skip sama sekali. Tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap berjuang untuk para pejuang NIP 2020 ya teman-teman ya. Dan terima kasih sudah menonton, sekali lagi kami ucapkan. Dan jangan lupa ya subscribe channel Kurnia Travel, like videonya, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya yang sedang berjuang juga ya, berjuang sebagai pejuang NIP ya teman-teman ya, agar kita semua sama-sama sukses, bisa tercapai cita-citanya teman-teman ya. Tetap semangat kepada para pejuang NIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
rasa